Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Mutiasari dengan NIM A1O12006. Baik, saya akan memaparkan PPT saya yang berjudul tentang ilmu negara. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu ada definisi ilmu negara, kemudian yang kedua ada skema pembagian ilmu negara menurut George Jelinek, kemudian yang ketiga ada definisi negara, kemudian yang keempat mengapa para sarjana memiliki perbedaan pendapat, kemudian yang kelima apakah tujuan dan unsur-unsur negara merupakan bagian dari objek ilmu negara, kemudian yang terakhir definisi negara dalam arti formil dan material. Oke, kita masuk ke dalam definisi ilmu negara. Definisi ilmu negara secara umum. Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara. Kemudian, definisi ilmu negara menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada pengertian ilmu negara menurut Profesor Dr. Andes CST Kansil, yang menyatakan bahwa ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang atau belajar sendi-sendi pokok dan pengertian pokok tentang negara. Kemudian yang kedua, pengertian ilmu negara menurut Profesor Dr. Syahtuan Basah, yang menyatakan bahwa ilmu negara adalah ilmu yang memenuhi syarat keilmuan dan ilmu pengetahuan modern, dengan belajar sendi-sendi pokok dan pengertian pokok dari kaidah negara. Lanjut ke bagian 3 yaitu pengertian ilmu negara menurut Max Bolyai-Sobot, yang menyatakan bahwa ilmu negara adalah ilmu yang belajar bahan-bahan mengenai kenegaraan, yang tidak hanya ditunjukkan untuk negara-negara tertentu yang konkret ini, lebih ditunjukkan untuk bentuk dan hakikat negara pada umumnya di seluruh dunia. Kemudian yang keempat, ilmu negara menurut Muhammad Quesnardi, yang menyatakan bahwa ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang di asas-asas pokok dan pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara. Kemudian yang kelima, ilmu negara menurut Mobile van der Pot, yang menyatakan bahwa ilmu negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan pada berwenangnya masing-masing, di mana tentang satu dengan yang lain dan tentang individu dengan individu. Kemudian yang keenam, definisi ilmu negara menurut George Jelinek. Menurut George Jelinek, ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara atau HTN. Kemudian kita masuk pada skema pembagian ilmu negara menurut George Jelinek. Yang pertama yaitu di sana ada Staatwissenschaften atau dalam arti sempit, di mana pembagiannya yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada Basisband des Staatswissenschaft, kemudian ada Theoretische Staatswissenschaft, kemudian yang ketiga ada Praktische Staatswissenschaft. Kemudian yang kedua yaitu ada Rechtswissenschaften atau ilmu pengetahuan hukum, di mana meliputi 3 bagian. Yang pertama yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara, kemudian hukum antar negara. Kemudian yang ketiga yaitu ada Staatswissenschaft, yaitu terbagi dalam 2 bagian, yaitu Allgemein Staatslehre atau ilmu negara umum, kemudian ada Besonder Staatslehre atau ilmu negara khusus. Kemudian yang keempat yaitu ada Allgemein Staatslehre atau ilmu negara umum. Nah, ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Allgemein Social Staatslehre, yaitu ilmu negara sudut pandang secara sosiologi. Nah, kemudian yang kedua yaitu Allgemein Staatslehre, ilmu negara sudut pandang hukum. Kemudian yang kelima ada Besonder atau ilmu negara khusus, di mana terbagi menjadi 2, yaitu Individual Staatslehre atau ilmu negara individual. Kemudian yang kedua Special Staatslehre atau ilmu negara spesial. Masuk ke bagian definisi negara. Pengertian negara secara etimologis, istilah ini berasal dari kata Staat, yaitu berasal dari bahasa Inggris. Kemudian Staat berasal dari bahasa Jerman dan Belanda. Kemudian Lo Stato yang berasal dari Italia, kemudian Etat yang berasal dari Prancis.
Nah, pada abad ke-15, orang-orang Eropa mengambil kata stage, stats, dan etat dari bahasa Latin, yaitu kata statum atau status yang artinya keadaan tetap dan tegak. Jadi dalam bahasa Latin, istilah negara adalah status atau statum yang berarti sesuatu yang mempunyai sifat-sifat yang tetap dan tegak. Istilah negara tersebut juga muncul bersamaan dengan kemunculan istilah lo stato yang populer dari buku Dua Prinsip oleh Niccolo Machiavelli. Pada waktu itu istilah lo stato mempunyai arti sebagai suatu fungsi publik dan sistem tugas dan perlengkapan yang tersusun atau teratur di wilayah tertentu. Kemudian pengertian negara secara terminologis. Nah, pengertian negara secara terminologis, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup dalam daerah tertentu dan punya pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif dari sebuah negara yang menerapkan adanya unsur dalam sebuah negara. Unsur-unsur tersebut yaitu ada rakyat, wilayah, kedaulatan, dan pengakuan dari negara lain. Kemudian selanjutnya definisi negara menurut para sarjana. Definisi negara menurut para sarjana yang pertama itu ada Roger H. Soltau yang menyatakan bahwa negara adalah alat agensi atau wewenang atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Atau dalam bahasa Inggrisnya, the state is an agency or authority managing or controlling such affairs on behalf of and in the name of the commune. Kemudian yang kedua yaitu menurut Harold Chilaski yang menyatakan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Kemudian, menurut Max Weber yang menyatakan bahwa negara adalah suatu masyarakat mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Nah, kemudian yang keempat menurut Robert M. Mashlever yang menyatakan bahwa negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu menurut Meriam Budiarjo yang menyatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah atau governed oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya. Nah, ketatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan atau kontrol, kemudian monopolistis dari kekuasaan yang sah. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya, atau pembahasan selanjutnya, mengapa para sarjana memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan negara? Para ahli sarjana memberikan pengertian negara dengan melihat dari berbagai sudut pandang yang berlainan dari titik beratnya. Berbeda-beda antara ahli yang satu dengan yang lain. Karena itu tidak ada kesatuan atau keseragaman tentang definisi negara. Dan karena merasa bahwa pendapat para sarjana yang satu ini tidak kuat, begitupun seterusnya, hingga banyaknya pendapat-pendapat dari para sarjana tentang mendefinisikan negara. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya, bagaimanakah pendapat kita tentang arti negara? Tidak dapat disangka lagi bahwa negara memiliki arti alat untuk mencapai suatu tujuan. Alat itu berupa organisasi yang berwibawa. Organisasi di sini diartikan sebagai bentuk bersama yang bersifatnya tetap. Kewibawaan menunjukkan bahwa organisasi itu ditaati oleh rakyat. Akan tetapi, tidak cukup kiranya jika negara itu hanya merupakan alat semata-mata untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian, ke pembahasan selanjutnya, apakah tujuan negara dan unsur-unsur negara Indonesia dapat menjadi kajian objek negara? Tidak, karena kita ketahui bahwa ilmu negara tidak menentukan suatu negara untuk menjadi kajian objek yang menjadi perhatian. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dan unsur-unsur negara Indonesia bukan objek dari ilmu negara.
Kemudian kita masuk ke dalam pengertian negara dalam arti formal dan material. Yang pertama yaitu dalam arti formal. Negara merupakan organisasi kekuasaan dengan suatu pemerintahan pusat. Sedangkan dalam arti material berarti bahwa negara ini adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial, maupun budaya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Baiklah, itu hasil pemaparan dari materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, terima kasih.